Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Rizky Aji Wijaya, NIM V342120. Di sini saya akan menjelaskan caranya program dari 4 program yang telah dibuat pada soal UTS kemarin. Yang pertama adalah program konversi umur dengan asumsi nanti hasil akhirnya adalah tahun, bulan, dan juga hari. Dalam asumsi hari tersebut dalam satu bulan ada 30 hari. Oke, yang pertama kita deklarasikan apa yang kita butuhkan dalam bentuk integer, karena yang pasti untuk hari, bulan, dan juga tahun pastinya bilangan bulat. Jadi kita menggunakan integer, ada tanggal lahir, bulan lahir, dan seterusnya. Selanjutnya kita inputkan untuk tanggal sekarang dan juga tanggal lahir. Untuk tanggal sekarang dan juga tanggal lahir kita menggunakan pengkondisian if else jika tanggal lahir kurang dari 1 atau lebih dari 31, maka nilainya true. Yang dimaksud adalah tanggal tidak valid, maka akan memunculkan pesan tanggal tidak valid dan juga akan menghentikan program. Apabila false dalam artian tanggal di antara 1 sampai 31, maka else ini program berlanjut akan menginputkan bulan lahir dan juga bulan sekarang menggunakan pengkondisian if else lagi. Untuk bulan sendiri, apabila nilainya kurang dari 1 atau lebih dari 12, maka nilainya true. Masuk ke dalam true akan memunculkan pesan bulan tidak valid, lalu program berhenti. Apabila false dalam artian bulan berada dalam angka 1 sampai 12, maka program berjalan akan menginputkan lagi untuk tahun sekarang dan juga tahun lahir. Untuk tahun sekarang dan juga lahir harus lebih dari 0 atau 0 ya. Jadi kalau tahun kurang dari 0 maka tahun tidak valid. Adapun juga apabila tahun sekarang dikurang tahun lahir itu minus, berarti kan besar tahun lahirnya, maka itu tidak valid. Selanjutnya apabila valid semuanya tanggal, bulan, dan juga tahun, maka akan dihitung total hari lahir, di mana didapatkan dari tanggal lahir ditambah bulan lahir dikali 30 harinya, ditambah tahun lahir dikali 12 bulan dikali 30 hari. Untuk selanjutnya ada total hari sekarang didapatkan dari tanggal sekarang ditambah bulan sekarang kali 30 tambah tahun sekarang kali 12 kali 30, 12 bulan 30 hari. Selanjutnya jika sudah ketemu, kita menghitung umur didapat dari total hari sekarang dikurangi total hari lahir. Jika sudah ketemu totalnya, maka kita dapat menentukan umur tahun, umur bulan, dan juga umur dalam hari. Untuk umur dalam tahun menggunakan rumus umur dibagi 12 kali 30, maka akan ketemu sekian koma sekian. Nanti karena ini bilangan integer, maka diambil bilangan bulatnya. Selanjutnya untuk umur bulan menggunakan rumus umur modulus 12 kali 30, maka akan ketemu modulusnya atau sisa pembagian. Sisa pembagian tersebut akan dibagi 30, maka akan ketemu bulan atau sisa dari pembagian tadi. Untuk selanjutnya, untuk umur dalam hari, kita menggunakan umur modulus 30. Jadi total umur tadi dibagi 30 itu sisa berapa hari. Jadi kita tampilkan untuk umur tahun, umur dalam bulan, dan juga umur dalam hari. Langsung kita coba saja.
Coba kita masukkan untuk tanggal sekarang, misalkan kita masukkan 32, maka tidak valid. Ya, kita ulangi lagi. Tanggal sekarang misal tanggal 2, terus tanggal lahir tanggal 24. Untuk bulan lahir, bulan sekarang, bulan 11, bulan lahir juga bulan 11. Tahun sekarang mungkin 2021, tahun lahir 2002. Nah, maka akan ketemu umur Anda 18 tahun, 11 bulan, dan juga 8 hari. Mungkin itu untuk program konversi umur. Yang kedua ada program untuk menentukan segitiga. Oke, di sini kita deklarasi dulu untuk kita menggunakan double untuk jumlah sisinya, karena untuk sisi mungkin bisa bilangan desimal 3,5 cm atau yang lainnya. Selanjutnya kita masukkan untuk jumlah sisi. Apabila jumlah sisi sama dengan 3, maka itu termasuk segitiga dan program akan berlanjut. Apabila tidak, misalkan sisinya 5, maka program akan memberikan pesan bukan termasuk segitiga dan program akan berhenti. Selanjutnya, apabila termasuk segitiga, kita akan menginputkan panjang sisinya. Ada sisi 1, sisi 2, dan juga sisi 3. Untuk selanjutnya, kita menggunakan kondisi if else. Jika sisi 1 kurang dari sama dengan 0, atau sisi 2 kurang dari sama dengan 0, atau sisi 3 kurang dari sama dengan 0, maka nilainya true, yaitu menghasilkan pesan, mohon maaf, panjang sisi yang Anda tentukan tidak valid, karena untuk segitiga kan tidak mungkin memiliki sisi kurang dari 0 ya, kurang dari sama dengan 0. Mungkin 0,5 masih bisa, tapi kalau 0 itu nggak bisa, 0 dan negatif. Ya, apabila nilainya lebih dari 0 atau valid, itu akan berlanjut programnya. Di sini kita menentukan S1 itu sebagai nilai maksimal atau nilai sisi miring yang nanti digunakan untuk menentukan segitiga siku-siku atau dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi apabila sisi 1 kurang dari sisi 2, maka akan menjalankan temporari sama dengan sisi 1, sisi 1 menjadi sisi 2, sisi 2 menjadi temporari. Maka sisi 1 yang tadinya tidak memiliki nilai maksimal akan mengambil dari sisi 2, jadi mendapatkan nilai maksimal. Lalu kita kondisikan lagi, apabila sisi 1 lebih kecil dari sisi 3, itu akan sama seperti tadi, mendapatkan nilai maksimal agar S1 dapat dijadikan sisi miring. Oke, apabila sisi miring sudah ketemu, selanjutnya adalah menentukan segitiga apakah yang dimasukkan. Di sini apabila sisi 1 sama dengan sisi 2 dan juga sisi 1 sama dengan sisi 3, maka akan menampilkan pesan segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi. Selanjutnya else if sisi 1 sama dengan sisi 2 atau sisi 1 sama dengan sisi 3 atau sisi 2 sama dengan sisi 3, maka menampilkan pesan merupakan segitiga sama kaki. Untuk selanjutnya, apabila
else if ya. Jika sisi 1 sama dengan mat SQRT itu untuk akar, jadi rumusnya Pythagoras kan sisi miring sama dengan akar dari sisi tegak, sisi tinggi ya, tinggi kuadrat ditambah dengan alas kuadrat. Jadi mat SQRT yang menggunakan matpo S2 kuadrat dan juga S3 kuadrat. Maka apabila nilainya true, akan menampilkan pesan segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Apabila tidak termasuk semuanya, else, maka segitiga tersebut termasuk segitiga sembarang. Kita langsung praktekkan. Jumlah sisi bangun datar 3 ya. Kita coba 5. Apabila 5 bukan termasuk segitiga, kita coba lagi. Jumlah sisi bangun datar 3. Terus untuk sisi 1 masukkan 2, lalu 3, lalu 4. Maka akan menghasilkan segitiga tersebut termasuk segitiga sembarang. Mungkin kita coba segitiga siku-siku. Jumlah sisi 3, panjang sisi 1 3, sisi 2 4, sisi 3 5. Maka termasuk segitiga siku-siku karena rumus Pythagorasnya benar atau bernilai true. Selanjutnya adalah program Sweet semut, orang, dan juga gajah. Di sini kita menggunakan bantuan fungsi random untuk merandom dari komputer. Oke. Terus kita deklarasikan integer pilihannya. Yang kedua ada array dari pilihan komputer, ada semut, orang, dan juga gajah. Lalu ada komputernya nanti akan ngerandom apakah ia memilih semut, orang, atau gajah. Selanjutnya kita input pilihannya, ada 1, 2, dan 3. Jika pilihannya sama dengan 1, maka kita jalankan. Jika komputer sama dengan semut, jadi pilihan 1 tadi kan semut. Jika komputer semut, maka hasil seri karena kita milih semut, komputer semut. Selanjutnya apabila kita memilih semut pilihan 1, lalu komputer memilih orang, maka hasil komputer menang karena kita memilih semut dan komputer memilih orang. Lalu yang terakhir, apabila kita memilih semut dan komputer tidak memilih semut atau orang, berarti komputer memilih gajah. Maka menampilkan pesan kamu menang karena kamu memilih semut dan juga komputer memilih gajah. Untuk pilihan 1 semut, untuk pilihan 2 kamu memilih orang. Sama seperti tadi, menggunakan pengkondisian dengan komputer memilih semut, orang, atau gajah. Lalu untuk yang ketiga juga sama, apabila pilihan kita 3 atau gajah, nanti akan kita kondisikan lagi dengan if else, menyesuaikan dengan pilihan komputer, randoman komputer. Lalu untuk yang terakhir, apabila pilihannya tidak sesuai 1, 2, ataupun 3, kita menggunakan else, itu akan menampilkan pesan mohon masukkan pilihan yang sesuai dan program akan berhenti. Mungkin langsung kita demokan.
Oke, misalkan kita memilih smooth, ya hasil seri karena komputer juga memilih smooth. Misalkan kita pilih orang, ya komputer menang karena komputer memilih gajah. Selanjutnya apabila kita memilih gajah, wah komputer menang lagi karena memilih smooth ya. Oke, mungkin itu. Selanjutnya adalah menghitung gaji. Oke, pertama kita deklarasikan dulu. Ada integer, kita menggunakan bulat untuk golongan dan juga anak. Kemudian ada double untuk gaji pokok, tunjangan, dan juga gaji bersih. Kita inisiasi sekarang dengan nilai 0 agar nanti dalam case bisa inisialisasi ulang. Lalu menggunakan cara status keluarga nanti untuk pilihan. Selanjutnya kita input golongan. Apabila golongan antara 1 dan juga 3, maka nilainya true atau valid, maka akan melanjutkan program. Apabila tidak, maka akan menghentikan program dengan pesan, mohon maaf Anda salah golongan. Selanjutnya apabila golongannya true, kita menggunakan switch golongan. Apabila golongannya sama dengan 1, maka gaji pokok 1 juta, dan apabila case 2 golongannya sama dengan 2, gaji pokok 2 juta, untuk 3 gaji pokok 3 juta. Oke, selanjutnya menentukan status keluarga. Kita input dulu apakah sudah berkeluarga, Y atau N. Apabila Y, maka berikut programnya. Jadi tunjangan sebesar 300.000 dan juga akan ditanyakan ke berapa jumlah anak. Untuk penghitungannya, apabila memiliki anak kurang dari 3, maka tunjangan akan menjadi tunjangan plus anak kali 100.000. Jadi misalkan kita mempunyai 2 anak, untuk tunjangan tadi 300.000 ditambah 200.000, maka menjadi 500.000 untuk tunjangannya. Apabila mempunyai anak lebih dari 3, tunjangan ditambah 300.000 karena maksimal tunjangan itu untuk anak itu 300.000. Jadi tunjangan paling banyak adalah 600.000. Kemudian apabila tidak termasuk semuanya, maka tunjangan 0 atau salah ya, karena kan nggak mungkin anaknya minus, kan nggak mungkin, akan tunjangannya 0. Selanjutnya adalah apabila status keluarga no atau tidak keluarga, maka tidak kita beri tunjangan atau tidak memiliki tunjangan karena belum berkeluarga. Untuk apabila memilih atau pemilihannya salah di luar dari Y atau N, maka akan menampilkan jawaban tidak valid. Oke, selanjutnya switch golongan. Ya, apabila golongannya tadi 1, maka gaji bersihnya adalah gaji pokok tambah tunjangan. Apabila golongannya 2, gaji bersih sama dengan gaji pokok plus tunjangan, sama. Untuk yang ketiga ini gaji pokoknya kan tadi 3 juta, jadi nanti gaji kotornya akan dipotong 2%. Untuk menghitungnya yaitu
gaji kotor atau gaji pokok plus tunjangan dikali 98 dibagi 100. Untuk yang terakhir, print gaji bersihnya. Mungkin langsung kita coba. Oke, kita coba dengan yang pertama, golongan kedua, belum berkeluarga. Ya, maka penghasilannya, gaji bersihnya 2 juta. Kemudian kita coba lagi untuk menghitung golongan 3, ya, anaknya 2. Oke, jadi total gajinya 3.430.000 rupiah. Oke, mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.